Massimiliano Allegri sulit raih trofi apalagi jika Paulo Dybala jadi pergi. Massimiliano Allegri telah kembali ke Juventus. Sayang kembalinya Allegri mengancam sejumlah pemain pergi karena faktor keuangan salah Paulo Dybala. Warga asli Livorno itu dinilai menjadi manajer klub yang paling sukses dalam sejarahnya. Allegri telah kembali untuk memimpin Juventus setelah hasil buruk di bawah Andrea Pirlo. Juventus yang ditinggalkan Allegri adalah salah satu tim yang selalu difavoritkan meraih trofi Scudetto Serie A dan mencapai perempat final Liga Champions. Sayang dalam kondisi saat ini, Juventus diprediksi akan kehilangan gelar juara setelah kepergian Cristiano Ronaldo. Parahnya Juventus sulit untuk sukses di zona Eropa jika melihat kondisi tim saat ini. Kepergian Ronaldo membuat pekerjaan Allegri semakin berat dan tidak ada jaminan bahwa salah satu opsi serangan klub saat ini akan meningkat. Juve membawa Allegri kembali untuk membantu mereka tampil lebih agresif daripada musim lalu baik di liga domestik maupun di Eropa. Tetapi ia mewarisi situasi di klub yang mengharuskannya menghabiskan lebih banyak waktu untuk menstabilkan tim terlebih dahulu. Juventus masih memiliki pemain yang sangat bagus seperti Federico Chiesa dan Manuel Locatelli yang baru saja menjuarai Euro 2020 bersama timnas Italia. Namun perbaikan cepat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Allegri telah menunjukkan bahwa dia bisa memenangkan trofi dan mengubah musim Juve dari awal yang buruk seperti yang mereka lakukan sekarang. Namun para penggemar tidak boleh terlalu berharap banyak tentang Allegri yang bisa mengembalikan kejayaan Juventus pada semusim-musim sebelumnya. Seperti yang dilansir dari juvefc.com, si nyonya tua masih berjuang untuk mendapatkan tanda tangan Paulo Dybala dengan kontrak baru meski sudah memulai negosiasi dengannya sejak musim lalu. Telah ditetapkan bahwa pemain Argentina itu ingin melanjutkan di klub yang memberi mereka waktu untuk menegosiasikan kesepakatan yang bagus untuk diri mereka sendiri. Namun dia telah memasuki tahun terakhir dari kontraknya saat ini dan dia dapat mulai berbicara dengan klub lain pada bulan Januari. Dia bisa mendapat klub lain jika setuju untuk membayarnya 2 kali lipat dari apa yang ditawarkan Juventus kepadanya. Kondisi ini tentu membuat Juventus kehilangan dia secara gratis musim panas mendatang. Ini adalah hasil yang tidak mereka inginkan, tetapi itu bisa mencapai titik di mana itu menjadi tak terelakkan. Calcio Mercato juga melaporkan bahwa mereka masih berjuang untuk mencapai kesepakatan dengan penyerang dan masalahnya adalah tuntutan gajinya. Mereka mendesaknya untuk mengurangi harapannya untuk mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 juga terhadap keuangan mereka. Penyerang telah diyakinkan bahwa Dybala adalah salah satu pemain kunci mereka dan tokoh terkemuka sekarang dan di masa depan. Namun Dybala ingin gajinya mencerminkan hal itu dan telah meminta agar dibayar sama dengan Matthijs de Ligt setidaknya. Tetapi kesepakatan pemain Belanda itu dinegosiasikan sebelum pandemi dan Juventus menegaskan mereka tidak dapat membayarnya sebanyak itu sekarang. Ex-striker timnas Prancis akui karirnya gagal di Juventus karena goda pacar direktur. Nama Vincent Pericard tampak asing bagi fans sepak bola masa kini. Dia pernah membela Juventus dan bisa saja meraih kesuksesan jika tidak menggoda pacar direktur klub raksasa Italia tersebut. Richard Elliot adalah akademisi lulusan Universitas Leicester yang fokus di bidang olahraga. Salah satu karya tulisnya yang menarik adalah The Man Who Would Be Worth Billions. Dalam karya tulis yang terbit pada 2020 itu, Elliot mengulik lebih dalam karir berliku ex-striker Juventus Vincent Pericard. Mungkin nama Pericard tak ada familiarnya oleh anak zaman sekarang. Terbilang wajar karena karir Pericard singkat di Juventus. Selain karena tidak pernah tampil di Liga Italia, dia juga langsung diberi jalan berkarir ke sejumlah klub Liga Inggris, salah satunya Portsmouth. Sesuai dengan judul karya tulis Elliot, Pericard bisa saja menjadi pria yang bisa dihargai miliaran. Pasalnya peluang menjadi pemain sukses terbuka ketika dia memperkuat klub besar Italia Juventus pada milenium. Saya tahu saat itu saya jago, tetapi saya tidak pernah bermimpi atau berharap dipinang Juventus. Saya bermain beberapa pertandingan untuk Saint-Etienne dan juga Juventus membidik saya saat bermain di sebuah turnamen untuk timnas Prancis U17. Ucap Pericard dikutip dari Planet Football, Kamis 9 September 2021. Hanya bermain 2 kali bersama Saint-Etienne, Pericard juga langsung direkrut Juventus. Hal itu menandakan dia memiliki potensi menjadi bintang. Kala itu sosok yang kini berusia 38 tahun itu diangkut Juventus bersama 2 pemain muda Prancis lain, yaitu Aboubakar Fofana dan Franz Bertin.
Saya tidak merasakan tekanan, tapi kalau melihat ke belakang mungkin karena saya 18 tahun dan naif, kata Pericard yang mengaku mendapatkan sambutan hangat di tim senior. Hanya saja petaka terjadi seusai dia melakoni debut ketika Juventus melawan Arsenal pada 2002. Untuk merayakan debutnya, Pericard, Fofana, dan Bertin mencoba mengundang guru bahasa Italia mereka di acara perayaan minum-minum. Pericard mengirimkan pesan SMS lewat gawainya pada sang guru, namun tak disangka guru mereka adalah pacar dari salah satu direktur Juventus. 10 menit kemudian, Pericard mendapatkan telepon dari seorang pria. Di seberang telepon, pria tersebut tampak marah karena menduga Pericard tengah menggoda pacarnya. Berani-beraninya kau mengirim pesan pada pacarku. Pria itu salah satu direktur Juventus. Dia berkata, kalian bertiga ke kantorku besok pagi. Ketika kami menghadap paginya, dia menatap kami dan berkata, kau ke sana, dan kau ke sana. Sama sekali tidak ada diskusi. Papar Elliot yang mengutip curhatan Pericard lewat karya tulisnya. Jadi seperti itulah saya bisa ke Portsmouth. Bukan karena sepak bola, bukan karena apapun, tapi karena saya salah mengirim teks di waktu yang tidak tepat. Dan bahkan saya tak pernah mendengar Portsmouth. Tak pernah ada bayangan pada saya untuk datang ke Inggris, terangnya lagi. Karena sepak bola, Pericard dari abu-abu menjadi hitam pekat. Dia mengaku belum siap dipinjamkan. Imbasnya Pericard kesulitan tinggal di Inggris karena tidak menguasai bahasanya, makanan-makanan yang sama, dan kesepian. Saking depresinya, Pericard sampai kecanduan alkohol dan perjudian. Bahkan 2007 dia pernah dipenjara karena kebut-kebutan di jalan. Ada satu momen juga di mana dia ingin sekali bunuh diri karena terus-menerus diliputi depresi. Mengutip dari Sport Bible, Pericard dikabarkan sudah pensiun sejak tahun 2011. Dia kemudian bersekolah di jurusan Business Enterprise Development di Universitas Plymouth. Pendidikannya berlanjut ke jenjang master di jurusan akuntansi dan finansial. Setelah lulus, Pericard mengatur perusahaan yang membantu pemain asing yang hendak berkarir di Inggris. Meski sudah terbilang sukses hidup di luar sepak bola, Pericard mengaku pernah masih menyimpan penyesalan di masa lalu. Saya berharap tidak pernah mengirim teks pada guru Italia itu, tapi saya lantas berpikir apa yang telah terjadi cuma reaksi berlebihan saja, ujar Pericard.